Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibu Nurfitri Amalia MPD serta teman-teman sekalian. Nah, baiklah, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang klasifikasi media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran itu banyak sekali jenisnya dan macam-macamnya. Mulai dari yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada beberapa media yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada media yang diproduksi oleh pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan langsung sehingga kita dapat memanfaatkan media tersebut. Dan ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Nah, beberapa media paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak atau buku dan papan tulis. Selain itu, banyak juga dari sekolah-sekolah yang telah memanfaatkan media lain seperti gambar, model, PowerPoint atau LCD proyektor dan objek-objek nyata. Sedangkan media lain seperti audio, video, VCD, DVD, serta program pembelajaran komputer masih jarang digunakan, meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar guru. Nah, meskipun demikian, sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita mengenal beberapa jenis media pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendorong kita untuk mengadakan dan memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum kita semakin jauh dalam penjelasan kali ini, apa sih klasifikasi media pembelajaran itu? Nah, klasifikasi media pembelajaran itu adalah pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai jenisnya untuk membantu proses pembelajaran yang efektif. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi menurut beberapa para ahli. Nah, ahli yang pertama yaitu menurut Rudy Brecht, yaitu pada tahun 1971. Rudy Brecht ini mengidentifikasikan ciri utama media pembelajaran berdasarkan 3 unsur pokok. Yang pertama, suara, visual, dan gerak. Nah, berdasarkan ini, Brecht mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 8 jenis. Nah, apa sih ke-8 jenis media pembelajaran menurut Brecht ini? Yang pertama adalah media audio visual gerak. Yang kedua yaitu adalah media audio visual diam. Yang ketiga yaitu media audio semi gerak. Yang keempat media visual gerak. Yang kelima media visual diam. Yang keenam media semi gerak. Yang ketujuh audio. Nah, dan yang ke-8 adalah media cetak. Selain itu, Brecht juga membedakan antara media siar atau telekomunikasi dan media rekam atau recording, sehingga klasifikasi tersebut mencangkup berbagai jenis media pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, dan yang selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran menurut Anderson pada tahun 1976. Nah, Anderson ini mengelompokkan media pembelajaran itu menjadi 10 golongan berdasarkan jenis media instruksional dan contoh-contohnya. Nah, apa sih 10 media pembelajaran menurut Anderson ini? Nah, yang pertama adalah audio. Audio dengan contohnya seperti kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Yang kedua adalah cetak. Contohnya adalah buku pembelajaran, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Yang ketiga adalah audio cetak. Nah, audio cetak ini seperti kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, proyeksi visual diam. Contohnya yaitu adalah overhead, transparansi atau OHT, dan film bingkai atau slide. Yang kelima adalah proyeksi audio visual diam. Contohnya yaitu
film bingkai bersuara. Yang keenam, visual gerak atau film bisu. Yang ketujuh adalah audio visual gerak, dengan contohnya yaitu adalah film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Yang kedelapan adalah objek fisik, dengan contoh benda nyata, model dan spesimen. Yang kesembilan adalah manusia dan lingkungan, contohnya guru, pustakawan, dan laboran. Yang kesepuluh yaitu komputer, contohnya adalah CAI atau Computer Assistant Instruction, dan CBI atau Computer Based Instruction. Klasifikasi ini mencakup berbagai media yang digunakan, baik media cetak, audio, visual, maupun teknologi komputer dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Kemp dan Dayton mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, yaitu yang meliputi yang pertama, media cetak, contohnya buku, modul, dan brosur. Yang kedua adalah media pajang atau poster dan gambar. Nah, yang ketiga adalah overhead transparansi. Yang keempat, rekaman audio atau rekaman audio tape. Yang kelima, slide. Yang keenam, film dan video. Yang ketujuh, televisi. Dan yang kedelapan, komputer. Nah, mereka juga membagi pilihan media ke dalam dua kategori berdasarkan teknologi, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Nah, contoh dari media tradisional yaitu adalah gambar diam, audio, permainan, dan model. Dan contoh dari teknologi mutakhir adalah telekonferensi, kuliah jarak jauh, pembelajaran berbantu komputer. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Klasifikasi media menurut Scrum tahun 1985 menggolongkan media atas dasar kompleksnya suatu media. Atas dasar itu, Scrum membagi media menjadi dua golongan, yaitu yang pertama media besar atau media yang mahal dan kompleks, dan yang kedua media kecil atau media sederhana dan murah. Termasuk media besar misalnya seperti film, televisi, dan video NCD. Sedangkan yang termasuk media kecil misalnya seperti slide, audio, transparansi, dan teks. Selain itu, Scrum juga membedakan media atas dasar jangkauannya, yaitu media massal atau liputannya luas dan serentak, dan media kelompok atau liputannya seluas ruangan tertentu, dan media individual untuk perorangan. Yang termasuk media massal adalah radio dan televisi. Yang termasuk media kompleks adalah kaset audio, video, OHP, dan slide. Sedangkan yang termasuk media individual adalah buku teks, telepon, dan program komputer pembelajaran. Klasifikasi media menurut Heinrich DKK tahun 1996 membuat klasifikasi media yang lebih sederhana sebagai berikut. Yang pertama ialah media yang tidak diproyeksikan, dan yang kedua ialah media yang diproyeksikan, dan yang ketiga media audio, yang keempat media video, dan yang kelima media berbasis komputer, dan yang keenam ialah multimedia kit. Klasifikasi media menurut Search dan Glasgow tahun 1990 melakukan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi. Mereka membagi dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Kategori yang pertama ialah pilihan media tradisional, yaitu terdiri dari visual diam yang diproyeksikan, yang kedua visual yang tak diproyeksikan, dan yang ketiga audio, yang keempat penyajian multimedia, dan yang kelima visual dinamis yang diproyeksikan, yang keenam cetak, dan yang ketujuh permainan, yang kedelapan realita. Sedangkan selanjutnya ialah pilihan media teknologi mutakhir,
yakni terdiri dari yang pertama ialah media berbasis telekomunikasi, dan yang kedua media berbasis mikroprosesor. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi media menurut Setio Sari dan Shikabuden tahun 2005. Mengklasifikasi media pembelajaran berdasarkan 5 kategori, yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, persepsi indera yang diperoleh penggunaannya, dan hierarki pemanfaatannya. Baik, mengklasifikasi media menurut Gerlach dan Ely tahun 1980, yakni ada 8. Mengklasifikasikan media berdasarkan ciri-ciri fisiknya ke dalam 8 tipe, yaitu 1. Benda sebenarnya atau realita, asli atau nyata, yaitu orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Nomor 2 yaitu presentasi verbal. Presentasi verbal media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film, bingkai, atau slide seperti PPT tersebut ini, yaitu transparansi cetakan di depan tulis, majalah, dan papan tempel. Nomor 3 presentasi grafis, yaitu seperti bagan, grafik, peta, diagram, terus lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Dan nomor 4 yaitu potret diam atau still picture, potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat mempresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strip, film bingkai, slide, atau majalah, atau juga surat kabar. Yaitu nomor 5 film atau motion picture, film atau video tape dari pemotretan atau perekaman benda atau kejadian sebenarnya, maupun film dari pemotretan gambar animasi. Nomor 6 yakni rekaman suara atau audio recorder, yaitu rekaman suara saja yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara, musik, sound effect. Nomor 7 yaitu program, terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, atau audio yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respon dari pembelajar. Ada pula yang dipersiapkan dan diprogram melalui mesin komputer. Nomor 8 yakni simulasi atau peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalnya perilaku bagaimana seorang sopir ketika sedang mengemudi yang ditunjukkan pada layar video atau layar film. Dan klasifikasi media menurut James Morrison and Ross dalam Smaldino tahun 2008. Kategori contoh benda nyata, pembicara tamu, benda dan peralatan, mode dan mock-up, 2 dimensi bahan ajar atau fotokopi, diagram, grafik, peta, foto, petunjuk kerja, CD-ROM, foto CD, audio kaset, audio, CD audio diproyeksikan diam. Bahan-bahan transparansi, gambar komputer, film bingkai, film rangkai diproyeksikan, gerak film, video tape, DVD, media paduan bahan cetak, pita audio, film bingkai atau pita audio, film rangkai atau film atau pita audio, multi image atau pita
audio. Teknologi interaktif komputer based instruction CBI, interaktif komputer atau video disk or CD-ROM. Baik, itu klasifikasi menurut yang pertama Setiosari dan Syih Kabuden tahun 2005, yaitu yang kedua yakni Gerlach dan Eli tahun 1980, dan yang ketiga yakni Cam Morrison and Ross dalam Sameldino tahun 2008. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.